Pemirsa, kami ajak Anda ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melihat situasi terkini jalannya sidang. Belum dimulainya sidang Jessica berlangsung hari ini, sidang ke-12 perkara kematian Wayan Mirna Salihin masuk di ruang persidangan. Cek. Sana. Sidang yang dijadwalkan pukul 9 akan berlangsung, namun selang 1 jam belum juga dimulai. Seperti yang dijadwalkan hari ini, ada 2 saksi yang akan hadir, yaitu satu adalah penyidik dari Polsek Tanah Abang yang pertama kali mengenangan dan terlihat di layar kaca Anda ada jaksa yang sudah hadir dalam ruang persidangan. Dan terdakwa tampak di ruang persidangan. Kematian Mirna usai tes kopi Vietnam masih menjadi misteri. Masuknya sianida ke dalam kopi masih diselidiki. Apakah saat kopi sedang dibuat atau saat sudah disajikan? Berikut kami hadirkan potongan dialog mengenai pembuatan es kopi Vietnam kemarin bersama ahli toksikologi dan peracik kopi Vietnam. Mbak Yasena, seperti apa sesungguhnya SOP atau standar pembuatan kopi Vietnam? Dulu yang harus dilakukan oleh seorang barista. Sebenarnya sih standarnya kita nggak ada standar pakem nih untuk cuman biasanya kalau dari coffee shop sendiri tuh punya standar sendiri, tujuannya sih biar punya karakteristik dari si coffee shop itu sendiri. Ketika saya memesan kopi Vietnam, Anda sebagai seorang barista, apa dulu yang Anda kerjakan? Yang pertama saya kerjakan nih, saya akan masuk ke dalam, dia kan ada sama hot. Kalau ingin ice biasanya susunya ini agak lebih banyak. Apakah susu yang Anda masukkan ke dalam gelas yang tadi kosong itu adalah susu kental manis saja, ataukah ada campuran dengan susu cair? Susu kental manis saja. Tidak dengan susu. Oke. Kan saya udah mulai nge-grind kopinya. Nanti langsung saya taruh di sini, dinaikkan ke atas. Di sini ada dripnya juga. Kan? Diratakan dulu. Setelah diratakan, kita drip, kita tekan. Seperti itu, baru kita tuang airnya. Berapa lama Anda harus menekan kopi yang telah Anda masukkan ke dalam saringan ini? Tidak begitu lama sih, langsung aja ditekan biasa. Udah, yang penting airnya itu harus dalam keadaan suhunya itu sekitar 88 sampai 96 derajat. Artinya bukan suam-suam kuku, tapi memang benar-benar harus panas ya? Iya, harus panas. Untuk melarutkan? Untuk melarutkan. Kita mulai tuang. Tuang dan lama-lama akan menetes ke dalam susu, ke dalam gelas yang telah berisi susu. Setelah semua tetesan itu masuk ke dalam gelas, berikutnya apa yang Anda lakukan? Berikutnya biasanya kita langsung serve ke customer-nya. Kalau saya meminta dalam kondisi dingin, ice coffee? Ice coffee kita akan ngasih esnya dalam keadaan terpisah. Jadi pelanggan lah yang akan memasukkan es ke dalam gelas yang berisi susu dan kopi. Baik. Seperti itu. Pak Budiawan, kalau kita tadi sudah lihat bagaimana cara penyajian standar kopi Vietnam, ice kopi Vietnam. Menurut Anda, sianida yang diminum atau masuk ke dalam tubuh Wayan Mirna Salihin itu kemungkinan masuknya di proses yang mana? Ya, kalau kita lihat dari proses penyajian tadi, dan memang secara umumnya memang begitu yang saya ketahui di kopi Vietnam itu dalam konteks ini adalah dia harus masuk dulu. Jadi sianidanya harus ada dan bercampur dalam suatu campuran yang berisi kopi dan susu tadi. Jadi dengan kondisi yang ada, jelas bahwa sianida itu ditambahkan setelah ada, kalau kita lihat situ kan keadaan sianida itu ada, dia harus ada dalam posisi yang bercampur. Ini di layar kita sedang menyaksikan bagaimana proses kopi, bubuk kopi yang telah dicampur dengan air panas tersebut menetes saat
saja yang telah dicampur oleh susu kental manis yang berada di dalam gelas. Nah, bisa diperlihatkan lagi di layar. Nah, ini adalah tetesan dari kopi, dari saringan, dari penyajian kopi Vietnam. Seperti inilah kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica untuk Wayan Mirna Salihin. Artinya Pak Budiawan, kalau kita berbicara soal kemungkinan cyanida itu masuk di mana, bisa jadi ketika dicampur di dalam susu kental manis, ataukah dicampur di dalam serbuk kopi. Nah, seperti itu. Memang hal menarik di kedua kemungkinan. Jika kondisi seperti tadi, maka kemungkinan bisa saja dia dalam arti yang sudah tercampur dengan susu, ya. Dan yang kedua, pencampuran kopi dan kemudian baru bentuk cyanida cair, maka kemungkinan berbarengan dalam kondisi yang ada dalam campuran tadi. Artinya dengan kondisi seperti ini bisa diperlihatkan lagi di layar, ketika tetesan kopi ini terus turun ke dalam, bisa kemungkinan seperti itu, bisa terjadi seperti itu, ya. Baik, jadi saya simpulkan, jadi bisa jadi cyanida itu tercampur di dalam kopi, atau tercampur di dalam susu kental manis, ataukah tercampur di dalam es batu. Betul, bisa terjadi seperti itu. Iya. Dan yang terakhir saya katakan, yang es batu itu di mana cyanida itu memang dalam kondisi sudah tercampur dalam batu es, ya. Dan kemudian ketika dituangkan esnya itu kan dalam kondisi agak panas dan kemudian mencair. Dan terjadilah seperti itu. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin menyita perhatian karena adanya unsur cyanida dalam kematian korban. Bagaimana zat cyanida menjadi faktor pembunuh dalam kematian seseorang? Berikut kami hadirkan ulasannya. Bak cerita detektif dalam film, pembunuhan Mirna begitu rapi terencana. Magnitud dan daya tarik kasus ini begitu besar. Tak hanya karena dilakukan di tempat terbuka, Mall Grand Indonesia, namun juga karena alat pembunuhannya yang tak biasa. Kopi yang dicampur cyanida seberat 15 gram yang bahkan cukup untuk membunuh 35 orang. Apa sebenarnya cyanida? Cyanida adalah senyawa kimia yang bisa mencegah sel darah merah untuk menyerap oksigen. Orang yang mengkonsumsi cyanida akan mengalami sesak hingga kejang yang berujung pada kematian. Gejala yang umum muncul adalah kejang, mulut berbusa, dan tak sadarkan diri. Racun ini bergerak dengan begitu cepat. 15 menit awal adalah saat penanganan darurat. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika cyanida masuk dengan cara tertelan, usahakan untuk tidak merangsang refleks muntah dan memberi minuman kepada korban. Jika korban muntah, jaga posisi kepala agar lebih rendah dari pinggul untuk menghindari tersedak. Palingkan kepala ke arah samping. Cyanida juga bisa berupa bubuk dan menyebar lewat udara. Gunakan masker berkatup untuk melakukan pernafasan buatan. Pertahankan suhu badan dan istirahat. Jika racun berbahaya ini mengenai mata, basuh dengan menggunakan air sambil terus membuka kelopak mata sampai tidak ada materi tertinggal. Lanjutkan dengan memberi larutan isotonis, lalu tutup dengan perban steril. Saat racun cyanida mengenai kulit, segera lepaskan pakaian, perhiasan, dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci dengan sabun atau deterjen lunak dan air mengalir selama 15 hingga 20 menit. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Racun cyanida bisa berakibat fatal. Namun cyanida banyak terdapat di sekitar kita dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin yang dikaitkan dengan racun sianida masih terus berlanjut. Namun ternyata zat beracun yang bekerja cepat dan mematikan ini banyak terdapat di sekitar kita dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan sianida ini dibutuhkan di bidang pertanian, fotografi, dan industri logam. Bahkan 13% konsumsi sianida secara global dilakukan pengolah pertambangan untuk memulihkan emas, tembaga, seng, dan perak. Pada beberapa kondisi tertentu, sianida juga bermanfaat bagi tubuh untuk mengontrol tekanan darah dan terkandung dalam fotosintesa vitamin B12. Bahkan menurut para ahli, pengkonsumsi sianida dalam buah tidaklah berbahaya. Singkong kalau sudah lama itu ada sianidanya. Yang paling bagus adalah buah dan sayur itu dikonsumsi pada saat dipetik. Tapi kalau misalnya buahnya sudah terlalu lama, itu kan akan merubah, pertama akan merubah rasa, kedua akan merubah warna. Sebaiknya buah dan sayur seperti itu jangan dimakan. Selain sianida, sebenarnya terdapat zat racun lain yang bisa ditemukan dalam makanan yang biasa kita konsumsi, bahkan dalam sayuran atau buah yang dianggap sehat. Memang buah tetapi buah yang tidak organik itu, misalnya apel itu untuk agar supaya warnanya tuh merah dan memikat mata, itu biasanya suka diolesin dengan lilin. Kemudian dan juga kalau di mana pembasmi hamanya itu akan menempel di dalam buah, di dalam kulit buah dan sayuran. Caranya adalah tergantung pembersihannya. Jadi kalau makan apel, benar-benar apel itu harus dicuci, ya. Kalau misalnya kita raba dulu, kalau misalnya kulit apelnya itu mengandung lilin, itu kupaslah Mengingat bahaya sianida dalam bentuk racun yang bisa membuat tubuh tidak dapat menggunakan oksigen sehingga mematikan sel, jantung, dan otak, diperlukan sikap yang bijak untuk bisa menggunakan sianida dalam kehidupan sehari-hari agar tidak berakibat fatal. Jangan kemana-mana, breaking news akan kembali saat lagi.